We just made a deal today, a big one with Indonesia, a great deal, and they've opened up Indonesia. Saya bicara dengan Presiden Donald Trump. Welcome back to my YouTube channel, guys. Ada berita terbaru dari dunia internasional yang cukup menyita banyak perhatian dari berbagai kalangan, baik politisi, pengusaha, ibu rumah tangga, karyawan, dan bahkan pengangguran seperti saya. Kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Setelah sebelumnya pada tanggal 7 Juli 2025 lalu, Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif impor bagi 60 negara termasuk Indonesia yang dikenakan tarif sebesar 32%. Dan kenaikan tarif impor tersebut sangat mengejutkan dunia sekaligus menjadi sebuah kegaduhan dalam dunia perdagangan internasional. Sampai-sampai Cina marah besar dan menentang keputusan sepihak dari Donald Trump tersebut, guys. Nah, sebelum lanjut ke topik utamanya, kita akan bahas terlebih dahulu sedikit mengenai kekhawatiran Indonesia dengan dinaikannya tarif impor tersebut. Nah, pertanyaannya, kenapa Indonesia harus khawatir? Jadi gini guys, jika tarif impor dinaikkan, dengan kata lain, Indonesia harus membayar lebih untuk dapat menjual barang-barang dari Indonesia ke pasar Amerika. Dan lebih buruknya, jika Indonesia tidak mau mengikuti aturan tersebut, maka kemungkinan besar kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Amerika akan dihentikan. Dan hal tersebut tentunya akan sangat merugikan bagi negara kita apabila belum mempunyai pasar alternatif untuk menjual produk-produk kita. Dan bukan hanya itu saja sih guys, jika kita masih ketergantungan terhadap produk-produk dari Amerika, maka kita bisa kelabakan atau keteteran apabila kerjasama perdagangan tersebut dihentikan seketika. Bagi Indonesia, tarif baru 32% bisa membuat ekspor anjlok dan berujung PHK ribuan pekerja di Indonesia. Jadi gitu guys, alasan pemerintahan Indonesia khawatir dengan kenaikan tarif impor tersebut. Kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati. Balik lagi ke topik utama, setelah pengumuman kenaikan tarif impor tersebut, Presiden Prabowo mengutus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Erlangga Hartanto ke Washington DC untuk melakukan negosiasi dengan pemerintahan Amerika Serikat. Nah, dan baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 15 Juli 2025, Presiden Donald Trump mengumumkan kesepakatan dengan Indonesia mengenai pemangkasan tarif impor tersebut yang awalnya 32% menjadi 19%. Dan tarif ini bisa dibilang paling rendah di antara negara-negara lain di ASEAN. Setelah sebelumnya, Vietnam mendapatkan tarif impor sebesar 20%. We just made a deal today, a big one with Indonesia, a great deal, and they've opened up Indonesia fully. You know, Indonesia really has great copper, very, very powerful copper, but they have a lot of things, and we have full access to Indonesia. Nah, yang perlu kalian ketahui guys, penurunan tarif impor tersebut tentunya ada timbal balik bagi Amerika Serikat. Dan menurut beberapa informasi, ada 4 syarat yang harus diterima atau disetujui oleh Indonesia sehingga negosiasi pemangkasan tarif impor tersebut bisa disepakati. Pengumuman tarif Amerika Serikat. Namun kedua negara kemudian menjalin kesepakatan. Pertama, Indonesia harus membeli produk energi dari Amerika Serikat senilai 15 miliar US dollar. Nah, Indonesia sepakat untuk membeli produk energi tersebut dari Amerika Serikat, dan hal ini menunjukkan komitmen besar Indonesia dalam memperkuat kemitraan energi dengan negara paman SAM tersebut, guys. Kedua, Indonesia harus membeli produk pertanian dari Amerika Serikat senilai 4,5 miliar US dollar. Nah, Indonesia juga sepakat untuk mengimpor produk pertanian dari Amerika Serikat, dan produk-produk ini kemungkinan besar meliputi hasil pertanian unggulan seperti gandum, kedelai, dan jagung yang selama ini menjadi andalan ekspor bagi Amerika Serikat.
Ketiga, pembelian 50 pesawat Boeing. Presiden Trump menyebut bahwa Indonesia sepakat untuk membeli 50 unit pesawat Boeing dari Amerika Serikat, termasuk tipe Boeing 777 yang menjadi salah satu varian pesawat penumpang jarak jauh unggulan dari Amerika Serikat. Keempat, Trump juga menegaskan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, pelaku industri peternakan, pertanian, dan perikanan Amerika Serikat akan mendapatkan akses penuh ke pasar Indonesia yang berpenduduk sekitar lebih dari 280 juta jiwa, guys. We just made a deal today, a big one with Indonesia, a great deal, and they've opened up Indonesia fully. You know, Indonesia really has great copper, very, very powerful copper, but they have a lot of things, and we have full access to Indonesia. Nah, itu guys, 4 syarat yang harus disetujui oleh Indonesia sehingga mendapatkan pemangkasan tarif impor yang awalnya 32% menjadi 19%. Kesepakatan pemangkasan tarif tersebut ternyata masih banyak polemik atau pro kontra, guys. Ada yang berpendapat kalau Indonesia masih dirugikan dengan tarif tersebut, di mana Indonesia harus membayar 19% untuk barang-barang dari Indonesia yang masuk ke pasar Amerika Serikat. Sementara Amerika sendiri tidak harus membayar apapun atau 0% untuk barang-barang dari Amerika Serikat yang masuk ke pasar Indonesia. Nah, ada juga pendapat lain yang mengatakan, ya kita untung dong, jadi kita sebagai konsumen gak perlu membayar lebih untuk mendapatkan barang-barang dari Amerika. Nah, sementara konsumen Amerika sendiri harus menerima tambahan biaya sebesar 19% untuk mendapatkan produk dari Indonesia. Nah, jadi pertanyaannya, apakah kita untung atau rugi, guys? Nah, meskipun telah terjadi kesepakatan mengenai pemangkasan tarif impor tersebut. Menurut kalian gimana, guys? Ada kesepakatan, kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan-kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan